Haleluya. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulakan pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita pejamkan mata, cepatkan tangan, kita sama-sama berdoa dalam hati. Haleluya, amin. Kakak mau tanya adik-adik, tahukah bagaimana petambang emas menyuling emas? Batu yang baru mereka ambil mengandungi banyak kotoran. Jadi, untuk mendapatkan emas di dalam, mereka akan menggunakan api dan membakar batu itu berkali-kali untuk membuang kotoran supaya memperoleh emas yang murni. Jadi emas yang makin dibakar makin murni. Jadi tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah emas murni. Tapi bukan cerita proses pembuatan emas ya adik-adik, tapi cerita bagaimana Allah menggunakan kesusahan sebagai api untuk menguji iman manusia, memperoleh iman yang berharga seperti emas murni. Kita ambil cerita tentang Ayub. Siapa Ayub ini? Mari lihat bacaan Alkitab. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub ini juga adalah seorang yang sangat kaya. Dia memiliki banyak tanah, ternakan, hamba dan ramai anak. Tapi Ayub tidak sombong. Dia juga seorang yang jujur dan takut akan Tuhan. Dia mengajar anak-anaknya supaya banyak berbuat kebajikan dan jangan berdosa kepada Tuhan. Pada suatu hari, hanya dalam satu hari saja, suatu bencana telah menimpa Ayub. Lembu dan keledai Ayub dicuri oleh orang Syeba. Bibir Ayub dimusnahkan oleh api. Kemudian sekumpulan orang Kasdi mencuri unta-untanya. Para hamba yang menjaga ternakannya juga terbunuh. Yang paling teruk, semasa semua anak Ayub sedang mengadakan jamuan di sebuah rumah, rumah itu tiba-tiba roboh dan mereka semua terbunuh. Mendengar saja berita buruk itu, Ayub sangat sedih, hampir saja dia pingsan. Dalam waktu yang singkat, semua harta benda dan anak-anaknya sudah tiada. Jadi adik-adik, bagaimana sikap Ayub dalam menghadapi penderitaan ini? Mari kita baca Alkitab, Ayub pasal 1 ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semua yang terjadi kepada Ayub, dia tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba seluruh tubuh Ayub timbul bara. Dia merasa sangat sakit dan gatal. Maka istri Ayub sangat kecewa. Istri Ayub mulai tidak percaya kepada Tuhan. Imannya sudah menjadi lemah. Istri Ayub berkata kepada Ayub, "Masih percayakah kamu pada Tuhan? Allahmu pasti tidak mampu. Lihat kau jatuh sampai demikian. Lebih baik tidak percaya dan mati." Tetapi bagaimana sikap Ayub bila istrinya berkata demikian? Mari kita baca Alkitab, Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Walaupun Ayub tidak tahu mengapa Allah memberi banyak penderitaan kepadanya, tetapi dia masih percaya semua kejadian ini adalah kehendak Tuhan. Allah ingin menguji dia agar dia menjadi orang yang lebih tabah dan berguna, sehingga dengan diam-diam Ayub menerima kesemuanya itu. 3 sahabat Ayub yaitu Elifaz, Bildad, dan Zafar datang untuk menghibur Ayub. Mereka duduk menemani Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam tanpa mengucapkan sepatah kata. Setelah itu sahabat Ayub berkata kepada Ayub, "Kamu pasti sudah buat salah dan coba sembunyikannya, sebab itu Tuhan menghukum kamu." Ayub menjawab, "Saya tidak berbuat jahat." Dengan
Tuhan yakin dia berkata. Oke, mari kita baca Alkitab Ayub pasal 23 ayat 10. Kerana ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seorang pemuda yang bernama Elihu mendengar perbualan mereka. Dia berkata kepada sahabat Ayub, "Apa yang kamu katakan itu tidak benar. Allah adalah Allah yang murah hati. Dalam penderitaan ada kehendak Allah yang indah, sebab Dia adalah Allah yang benar. Untuk menambah iman umatnya, pandanglah dan bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati." Ayub mendapat penghiburan dengan kata-kata Elihu. Waktu itu, Allah baru beri petunjuk kepada Ayub. Dalam penderitaan ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Saat penderitaan datang, hendaklah tetap taat kepada Tuhan, asalkan taat itulah kemenangan yang paling besar. Barulah Ayub tahu apa yang diminta Tuhan ialah iman dan ketaatan di dalam penderitaan. Tidak lama kemudian, semua penderitaan Ayub sudah berlalu. Allah memberi dia berlipat ganda berkat. Dia diberi 10 orang anak dan kekayaan yang lebih banyak lagi. Hidup kini Ayub sangat bahagia dan imannya terhadap Tuhan juga semakin dikuatkan. Dalam kesusahan dan penderitaan, Ayub tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tidak melakukan dosa, Ayub juga tidak bersungut-sungut, malah masih dapat bersyukur dan memuji Tuhan. Oke adik-adik, haruslah belajar seperti Ayub. Jika mengalami kesusahan, penderitaan atau penyakit, belajarlah seperti Ayub. Dalam segala penderitaan, tidak bersungut-sungut, malah taat sampai akhirnya berkat Tuhan datang kepadanya. Oke adik-adik, mari kita sama-sama baca ayat hafalan pada hari ini, yaitu Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan tetap timbul seperti emas. Oke adik-adik, sampai di sini saja pelajaran kita. Kakak harap adik-adik paham pelajaran yang disampaikan pada hari ini. Oke, sebelum itu, mari kita pejamkan mata, jabatkan tangan, kita sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin.